Pada saat menggunakan komputer, bagian tubuh yang harus diperhatikan yaitu posisi kepala, posisi leher, posisi pundak, posisi lengan, posisi kaki, dan posisi punggung. Untuk posisi kepala dan leher, pada saat bekerja dengan komputer, posisi kepala dan leher harus tegak dengan wajah menghadap langsung ke layar monitor. Leher tidak boleh membungkuk atau mengadah karena hal ini dapat menyebabkan sakit pada leher. Pada posisi punggung yang baik adalah posisi punggung yang tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan, tidak membungkuk, dan tidak bersandar terlalu miring ke belakang. Untuk posisi pundak yang baik adalah posisi pundak yang tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Untuk posisi lengan yang baik adalah bila tangan berada di samping badan dan siku membentuk sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Sedangkan posisi kaki, pada saat bekerja dengan komputer, kaki harus diletakkan di lantai dan kaki membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Dalam K3, kita juga harus memperhatikan bagian-bagian komputer seperti monitor, CPU, kabel komputer, dan keyboard. Pada monitor, untuk mengurangi keluhan pada mata, gunakan layar anti radiasi agar terhindar dari sinar radiasi. Yang kedua, posisikan monitor dengan baik agar tidak mengadah atau menunduk. Yang ketiga, mengatur pencahayaan agar tidak terlalu terang dan gelap. Dan yang keempat, selalu kedipkan mata agar mata tidak kering, sesekali memandanglah keluar ruangan. Pada CPU, bagian dari perangkat komputer ini tidak boleh langsung bersentuhan dengan tangan basah karena aliran listrik yang ada pada CPU dapat menyetrum pengguna komputer. Pada kabel komputer, bagian dari komputer ini harus dihindari dari air karena dapat menyebabkan korsleting. Dari korsleting ini dapat mengakibatkan hubungan arus pendek yang menyebabkan kebakaran. Sedangkan pada keyboard, hindarkan keyboard dari air yang dapat mengakibatkan keyboard hang, keyboard berlumut, dan korsleting. Kita mulai ya. Yang pertama, jenisnya adalah tertusuk jarum tangan. Bagaimana cara mengatasinya atau mencegahnya? Konsentrasi saat menjahit. Kemudian, pakailah bidal atau pelindung jari. Yang selanjutnya, tertusuk jarum mesin jahit. Untuk pencegahannya, konsentrasi saat menjahit. Tidak meletakkan kaki pada pedal saat memasang atau melepas jarum. Jadi harus berhati-hati ya. Selanjutnya, terkena gunting. Pencegahannya, tidak meletakkan gunting pada meja mesin atau di pangku. Letakkan gunting di alat atau kotak yang tersedia. Konsentrasi saat memotong. Jadi, harus hati-hati. Kemudian yang selanjutnya yaitu terpeleset. Bagaimana pencegahannya? Yang pertama, tidak terburu-buru saat berjalan.
Hindari air atau minyak atau benda yang mengakibatkan kecelakaan kerja. Kemudian, lantai untuk bekerja dalam keadaan bersih dan kering. Selanjutnya, tersandung. Pencegahannya tidak terburu-buru saat berjalan, tidak meletakkan benda yang menghalangi jalan, dan hindari pemasangan kabel yang menghalangi jalan. Terkena strum listrik, dan ini sangat sering terjadi. Bagaimana pencegahannya? Yang pertama, menggunakan alas kaki saat menjahit, menggunakan kabel sesuai dengan kebutuhan, dan yang terakhir memastikan kabel yang digunakan dalam keadaan baik. Di sebuah dapur restoran, terdapat beberapa chef yang akan memasak makan untuk para tamu, yaitu Chef Brian dan Chef Liani. Mereka menggunakan seragam chef sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tapi Chef Liani lupa melepaskan cincin pernikahannya. Di restoran tersebut juga tidak diperbolehkan untuk membawa handphone, tapi Chef Brian tetap membawanya di dalam saku celananya. Chef Brian, ada pesanan di meja 08 yaitu tumis brokoli, kentang panggang, air mineral. Siap. Chef Brian, handphonemu berbunyi. Kamu berani sekali membawa handphone di dalam dapur ini. Tidak apa-apa, selama bos tidak melihat. Dasar kamu, pesanan kamu apa saja? Ini ada tumis brokoli, kentang panggang, dan air mineral ini. Saya sedang memotong-motong sayuran.
Kamu membuat kentang panggang dan saya yang akan menyelesaikan tumis brokoli. Chef Brian, kamu tidak konsentrasi sih, jadi terkena pisau kan. Cepat sana cuci lukamu dan kasih obat lalu diperban. Saya akan yang menyelesaikan pekerjaanmu. Waiters, pesanan saya mana? Saya hanya memesan tumis brokoli, kentang panggang, dan air mineral sampai sekarang belum datang juga. Mohon maaf, Bu. Saya akan menanyakan pada pihak dapur ya, Bu. Mohon ditunggu sebentar lagi. Dinta, bagaimana ini? Kamu sudah menanyakan pesanannya, tapi pesanannya malah berhamburan seperti ini. Bagaimana ini? Bisakah aku minta tolong untuk konfirmasi masalah ini kepada tamu agar tamu menunggu kembali pesanannya akan dibuatkan kembali? Ya, saya akan mengkonfirmasi. Tapi saya tidak tahu bagaimana reaksi tamu dan apabila Pak Manajer tahu soal masalah ini. Saya akan siap menanggungnya, Sania. Maaf, Bu, karena ada kesalahan, apa Ibu bisa menunggu kembali 15 menit untuk pesanan Ibu? Tidak bisa, saya tidak bisa menunggu kembali. Waktu istirahat saya akan habis apabila saya menunggu. Saya sangat kecewa dengan pelayanan di sini. Di mana manajer kamu? Saya akan komplain masalah ini. Maaf, Bu, ada masalah apa ya, Bu? Sehingga Ibu marah. Saya hanya memesan tumis brokoli, nasi putih, air mineral, dan banana boat. Saya harus menunggu lama. Saya sudah menunggu 15 menit, dan harus menunggu lagi 15 menit lagi. Maaf, Bu. Saya mohon maaf atas pelayanan kami, Bu. Saya akan menanyakan dahulu permasalahannya kepada anak buah saya. Tidak usah saja. Saya tidak nafsu makan, dan membuang waktu saja untuk mengkonfirmasi ini semua. Ya, Bu. Saya mohon maaf, Bu. Sania, mengapa ini bisa terjadi? Maaf, Pak. Binta telah menjatuhkan pesanan kamu tadi, dan harus membuat ulang, Pak. Apa? Sania, panggil Binta kemari. Binta, kamu dipanggil Pak Manajer dan pesanan kamu tadi tidak usah dipesankan lagi. Ya, Sania. Mengapa bisa terjadi semua ini? Maaf, Pak. Saya menjatuhkan pesanan kamu tadi karena lantainya basah. Harusnya berhati-hati saat berjalan. Untuk kali ini saya maafkan. Lain kali jangan diulang kembali. Ya, Pak. Terima kasih.